ini saya mau coba jelaskan. Kita ada kemarin ambil kecambah dari PT ASD Bakri Plantation. Jadi ini bibit Costa Rica ya, bibit Costa Rica D-P Costa Rica Temba MR itu moderat resisten Ganoderma ya. Ini bibit yang moderat Ganoderma yang agak tahan terhadap Ganoderma. Kalau kita lihat performanya, kalau tinggi mungkin ini umur 7 bulan, 3 bulan di MN, 4 bulan di Manusri ya. Nah, kita lihatlah bonggol ya. Ini bonggol. Ini bonggolnya sudah mencapai 7 cm lah. 7 cm rata-rata 1 cm per bulan ya. Kalau standar BPKS itu 0,5 cm. Jadi sudah 200% lebih tinggi dari standar BPKS. Kemudian kalau kita lihat jumlah daun ya, jumlah daun luar biasa nih. 1 2 3 4 ya. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sudah 17 18 setengah daun ya. Sedangkan standar PPKS 10,5 ya. Jadi jumlah daun banyak, lebih banyak. Kemudian tinggi bibit lebih tinggi ini, agak lebih tinggi ini kalau dibandingkan ini karena umur 7 bulan, tadi kan 8 bulan. Jadi tingginya 1,40 meter ya. Sudah tinggi 1,40. Jadi saya melihat performanya mungkin di bonggol ya agak ketinggalan dikit dari standar BPKS, tapi kalau performan jumlah daunnya lebih banyak. Jadi daunnya bisa mencapai tadi berapa? 18 ya. 18 bisa mencapai 198%. Jadi kalau bonggol besar, kemudian jumlah daun banyak ya, jumlah pelepah daun banyak, itu setiap ketiak daun kan muncul buah. Jadi pasti jumlah buah lebih banyak. Mungkin analisa saya sementara, mungkin BJR-nya ya agak di bawah BPKS sedikit, mungkin bisa mencapai BJR sekitar 90% mungkin bisa. Tapi kalau jumlah buahnya, kalau melihat jumlah daunnya lebih banyak, mungkin jumlah buahnya lebih banyak ya. Rata-rata jumlah tandannya per tahun tuh pasti lebih banyak. Jadi ini kita aplikasi juga, walaupun moderat resisten Ganoderma Costa Rica ini, tapi kita lakukan juga aplikasi Nogan, Trichoderma atau Mycorrhiza, ada juga produk Mycopir, kemudian ada juga produk Actinoplus. Jadi ada 3 jenis kita gunakan, tapi beberapa tempat tuh berbeda-beda ya. Kalau lihat pertumbuhan bagus tidaknya satu bibit kecambah nih, betul nggak bagus. Kemudian persilangannya bagus nggak? Ini dilihat flat. Coba dilihat flat. Flat. Sana lagi tuh. Tuh flat semua. Jadi ini varietas kelima nih ya. Jadi kita dalam 200 hektar replanting ini kita gunakan 5 varietas. Sebenarnya yang paling bagus tuh 6 varietas. Kalau kita tanam varietasnya beragam, pasti hama penyakit juga beragam. Kemudian persilangan antara pokok serbuk sari dan bunga betina itu beragam. Kalau di ini mungkin ada kekurangan bunga jantan, ada tutupi dengan varietas lain bunga jantannya. Jadi stok bunga jantan tuh pasti lebih banyak karena kita bandingkan beberapa varietas sampai 5 varietas dalam replanting 200 hektar. Kemudian juga keuntungan kedua, kita bisa melihat tanaman itu mana produksi yang tertinggi dan mana yang lebih tahan beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga kita jumpai klon-klon varietas yang betul-betul daya tahan lingkungan bagus, kemudian daya tahan terhadap hama penyakit bagus, dan produksi tinggi. Kemudian bibit ini kenapa kita gunakan moderat resisten Ganoderma? Karena areal kita endemik Gano ya. Areal kita endemik Gano, maka kita gunakan varietas moderat resisten Ganoderma ya.
Jadi cukup sekian penjelasannya. Saya sudah sampaikan beberapa varietas, kelebihan dan keuntungannya. Silahkan Bapak mempertimbangkan. Ini hasil karya saya selama di perusahaan ini ya. Saya lakukan dulu diameter batang hanya mereka bisa capai sebulan 0,43. Begitu saya pegang hari ini 1 cm per bulan. 1 cm per bulan artinya ini umur 7 bulan dia udah capai 7 cm. Sana 8 bulan sudah capai 8 cm. Jadi standarnya betul-betul di atas standar BPKS. Makanya sangat tergantung kepada perawatan, pada aplikasi biopungi, pemupukan, kemudian pengendalian hama penyakit, penyiraman. Jadi bibit ini harus dirawat dengan baik. Kalau kualitas bibit ini baik, maka produksi 60% yang ditentukan oleh bibit pasti lebih bagus. Apalagi replanting itu disiapkan yang terputus mata rantai Oryctes, makanan Oryctes, terputus mata rantai Ganoderma. Kalau itu dikerjakan, alhamdulillah produksi bisa kita capai di angka 35% ya. Kalau ini kelebihannya rendemen lebih tinggi. Oke, salam planter, salam akal sehat.